Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fadilatul muhtaramin, za'imut ta'ifatul wahid wassani, wa ta'mirul masjid. Yang terhormat kepada Bapak RT 1 dan 2, yang terhormat kepada takmir masjid, wa fadilatul kiram jami'an fi hadzal masjidil at-tayyibah wa zumala'i fillah fi hadzal masjid al-mubarakah. Yang terhormat kepada semua orang dan teman-teman yang hadir di Masjid Al-Tayyibah yang insyaallah berkah. Hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad wahhabana bi'amal katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah taala. Kunna huna amamakum li ra'isatil jalsah fa asma'u lana an naqra'a tartibal baramij fi hadzal liqa' as-sa'id. Berdirinya kami di sini, kami sebagai pembawa acara, maka perkenankanlah kami membacakan susunan acara-acara pada pagi yang berbahagia ini. Al-Barnabas al-awal al-iftitah. Acara yang pertama pembukaan. Al-Barnabas as-sani qiraatul Quran. Acara yang kedua lantunan ayat suci Al-Quran. Al-Barnamij as-salis kalimatul tarhibiyah. Acara yang ketiga sambutan. Al-Barnamij ar-rabi mau'izatul hasanah. Acara yang keempat maulidul hasanah. Al-Barnamij al-khamis al-iftitah. Acara yang kelima penutup. Hayya naftatihu bi hadzal baramij bi qiraati basmalah ma'ah. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu ayyusahila fi jami'i umurina. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan-urusan kita. Nahnu ilal baramij as-sani wa qiraatul Quran. Sa'aqra'u lakum akhuran Lutfi Abdullah bin Hakim fa'alaihi waqtan wa makanan tafadhalu ilaihi. Melanjutkan acara yang kedua, yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara Lutfi Abdullah bin Hakim. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والبنين
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu insyaallah ala dzalika minasyakirin wasyahidin. Wa nastami'u ila al-barnamij as-salis wa kalimatut tarhibiyah. Sanaqra'u lakum Bapak Mati fa'alahi waktanul makanan tafadhal ilahi. Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Mati. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, jamaah sholat syukur yang
Gaza yang insya Allah dari Palestina. Bapak-bapak, itu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang kepada Pak Ustadz yang mana dalam acara Safari Ramadan kebetulan pada pagi hari ini di Masjid Tabayyibah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan juga kami mohon maaf apabila di dalam penerimaan kami khususnya takmir Masjid Tabayyibah kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu cukup sekian dan terima kasih atas kehadirannya. Mari kita dengarkan, kita simak bersama apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaid Bar-Hasan. Saya kira itu, terima kasih. Bila terdapat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran. Wa nahdu ila al-barnamis ar-rabi' mu'idatul hasanah. Saya bera'ulu lakum Al-Karim Syekh Muhammad Zaid Bakar Hasan Fa'alaihi Faktan walakalan tafardal ilaih. Dilanjutkan acara yang keempat, yaitu Maidah Hasanah yang akan diwakilkan oleh Muhammad Zaid Bakar Hasan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حياكم الله إخواني في هذا المسجد المبارك يا أهل أندونيسيا. نحن نحبكم في الله. أهل فلسطين يسلمون عليكم كثيرا ويحبونكم كثيرا كما أنكم أيضا تحبون فلسطين وغزة. Pertama, tentu beliau menyampaikan rasa senang ya, karena berada di antara jamaah salat subuh pada pagi hari ini, dan tentunya para penduduk Gaza menyampaikan salam kepada kita semua selaku penduduk Indonesia. Kita saling mencintai. Para penduduk Gaza sangat mencintai penduduk Indonesia, begitupun juga penduduk Indonesia sangat mencintai penduduk Gaza. وأشكر إخواني في إدارة هذا المسجد على حسن الضيافة والاستقبال والترحيب على صلاة الفجر. Beliau sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran pengurus masjid yang sudah menyambut akan kedatangan beliau dengan baik dan juga memfasilitasi khususnya dalam safari dakwah. فلسطين والقدس وغزة قضية كل مسلم وليست قضية أهل فلسطين والعرب وحده. Ketika kita berbicara tentang Palestina, Al-Quds, Masjidil Aqsa, maka ini bukanlah lagi permasalahan yang hanya dihadapi dan dirasakan oleh penduduk Gaza saja atau penduduk Palestina saja, tetapi ini adalah permasalahan seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. واليهود أعداء الله تبارك وتعالى وأعداء كل مسلم وليس أعداء الفلسطينيين وحده. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bangsa Yahudi itu adalah musuh Allah. Telah jelas di dalam Al-Quran dan juga hadis, bukan hanya musuh bagi bangsa Palestina, tetapi musuh bagi kita semua sesama umat Islam. وقبل أن يقتل اليهود إخواننا في فلسطين قتلوا أنبياءهم. لأجل ذلك أصبح اليهود مطرودين من جميع أنحاء العالم لأنهم يفسدون في كل مكان. والله تعالى لم يقل لتفسدن في فلسطين مرتين وإنما قال لتفسدن في الأرض مرتين. Maka bangsa Yahudi bukan hanya memberikan kehancuran atau merusak atau mengusir atau melakukan genosida saja terhadap bangsa Palestina, tetapi kalau kita lihat dari sejarah, bangsa Yahudi memang sejak dahulu telah banyak membunuh para nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an Allah berfirman la tufsiduna fil ardi marrataini. Yang maknanya adalah Allah berfirman berkata kepada bangsa Yahudi, janganlah kalian merusak dunia ini, muka bumi ini kedua kalinya. Maka di situ Allah tidak menggunakan kalimat Palestina. Allah tidak berkata janganlah Yahudi kalian merusak Palestina kedua kalinya, tetapi apa? Wahai Yahudi, janganlah kalian merusak dunia ini, muka bumi ini kedua kalinya. Tanda bahwasanya yang dirusak oleh Yahudi bukan hanya Palestina, tetapi seluruh muka bumi ini. Allah Ta'ala أغرق فرعون
الذي كان يقتل أطفال اليهود وكان يطردهم، وبدلا من أن يشكروا الله تبارك وتعالى بدأوا بقتل إخواننا في فلسطين والإفساد في الأرض، فهؤلاء قوم لا يشكرون الله. Padahal seperti dalam sejarah yang kita ketahui di zaman Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel itu telah diselamatkan oleh Allah dengan cara apa? Allah tenggelamkan Fir'aun beserta para tentaranya di laut untuk menyelamatkan Bani Israel. Tapi apa yang terjadi? Bukannya bersyukur, tetapi mereka malah kufur, bahkan melakukan kerusakan, melakukan kekejaman-kekejian seperti yang kita ketahui yang mereka berikan kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina. قامت بريطانيا ودول أوروبا المنافقة بجمع اليهود في فلسطين وأعطوهم فلسطين، فطرد اليهود نصف أهل فلسطين خارجها وبقي النصف الآخر يرابطون ويجاهدون في سبيل الله هنا. Maka bagaimana sejarah awal bangsa Yahudi itu bisa berada di Palestina? Seperti yang kita ketahui di salah satu negara itu Britania, dengan dekret yang diberikan oleh mereka menjadikan bangsa Yahudi itu bisa untuk tinggal di Palestina, yang statusnya itu diberikan tumpangan atau diungsikan. Tetapi apa yang malah mereka lakukan? Sudah diberikan tumpangan, diberikan diungsian, justru malah mengusir penduduk asli pribumi yang memiliki tanah air tersebut. Maka lebih dari setengah penduduk Palestina diusir secara paksa. Khususnya di pertama kali pengusiran tersebut yang terkenal dan atau yang kita kenal dengan sebutan Nakba di tahun 1948. أجبر نصف الفلسطينيين على الخروج من فلسطين، ومنهم والدي وجدي الذين أخرجوا من فلسطين وكانوا يريدون العودة لكنهم منعوا من العودة إلى فلسطين، وبقي في فلسطين من بقي يدافع عن فلسطين ولا يبيع أرضه، فقتل اليهود حتى هذا اليوم 170,000 شهيد في فلسطين، وعند اليهود 12,000 أسير. Maka bangsa Yahudi itu melakukan pengusiran secara paksa hampir setengah daripada penduduk Gaza. Pertama kali di tahun 48 yang kita sebut dengan Nakba, dan yang kedua kali pada tahun 1967 yang kita sebut dengan Naksa. Maka di antara penduduk Gaza atau Palestina secara keseluruhan yang diusir oleh bangsa Yahudi, di antaranya adalah ayah dan juga ibunya Syekh Muhammad Said Bakar Hasan. Dan di mana akhirnya mereka keluar dari tanah airnya mencari tempat tinggal yang baru. Kemudian ketika ingin kembali lagi ke tanah airnya itu sudah tidak bisa, sudah diblokade dan sudah tidak memiliki akses untuk kembali ke tanah kelahirannya. فلسطين فيها القبلة الأولى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نزلت فيها سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فلسطين فيها أولى القبلتين وثالث المسجدين الشريفين بعد مكة والمدينة. Maka di dalam Palestina terdapat Al-Quds. Di sanalah terdapat Masjidil Aqsa yang menjadi tempat kiblat pertama bagi umat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila ila akhir ayat. Bahwasanya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang dimana Allah telah memberikan, Allah telah melimpahkan keberkahan di Masjidil Aqsa dan juga sekitarnya. Maka ini sudah bukti bahwasanya Palestina, Masjidil Aqsa menjadi tempat yang berkah, bahkan menjadi masjid yang dimuliakan oleh Allah ketiga setelah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. حارب أجدادكم الاحتلال الهولندي وأخرجوا هولندا من أندونيسيا، لكن لماذا لا يستطيع إخواننا في فلسطين منذ أكثر من 100 عام وهم يحاولون لا يستطيعون إخراج اليهود؟ لأنه يقف مع يهود أمريكا وأوروبا والدول المنافقة كلها. Sebagaimana kita ketahui, untuk negara kita pribadi sendiri juga memiliki sejarah. Terdapat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, tetapi alhamdulillah
Allah berikan pertolongan kepada kita sehingga bisa menjadi negara kedaulatan yang utuh. Tetapi pertanyaannya, kenapa bangsa Palestina itu tidak bisa mendapatkan kemerdekaan mereka? Karena yang dihadapi bukan hanya sebuah bangsa Yahudi, tetapi di balik itu semua mendapat dukungan ataupun sokongan dari negara-negara adidaya, Britania, Amerika, Eropa, dan lain sebagainya. قسم اليهود فلسطين بعد احتلالها إلى 4 أقسام: غزة والضفة ومنطقة 48 ومنطقة القدس. وهذا التقسيم من أجل السيطرة على فلسطين، فلا يستطيع من في غزة أن يزور القدس ولا من في القدس أن يزور غزة. وهكذا حاصروا غزة مدة 18 عام وحاربوها 4 حروب متتالية، قتلوا من أطفالها ونسائها ودمروا من مساجدها ومستشفياتها. Maka setelah Palestina itu dijajah oleh bangsa Yahudi, akhirnya mereka, bangsa Yahudi itu memisahkan Palestina menjadi 4 wilayah. Yang pertama adalah Gaza, kemudian Al-Quds, kemudian Zofar Barat. Yang keempat terakhir adalah sebuah wilayah yang dinamakan dengan 48 wilayah berdasarkan sejarahnya di tahun 48. Maka kurang lebih dari 18 tahun Gaza atau Palestina secara keseluruhan itu dikepung, ya, diblokade oleh bangsa Yahudi. Bahkan yang baru tercatat itu dari dulu sampai sekarang sudah mencapai sekitar 170.000 syuhada. بدأت الانتفاضة في فلسطين للدفاع عن فلسطين وعن المسجد الأقصى، فبدأ إخواننا يضربون اليهود القتلة، هؤلاء المجرمون المفسدون في قتلهم لإخواننا بشكل أكبر. Nah, maka ketika bangsa Yahudi terus menyerang, yang dimana bangsa Palestina itu hanya bisa melakukan serangan-serangan sebisanya yang kita ketahui dengan melempar batu, dengan menggunakan pisau dan lain sebagainya. Tetapi mereka, bangsa Yahudi, malah menyerang balik, ya, dengan senjata-senjata mereka yang menjadikan genosida, ya, genosida pembunuhan secara massal, ya. Maka ini yang terjadi terhadap saudara-saudara kita yang berada di Palestina. ولكن ما هو السر في ثبات إخواننا في فلسطين وهم يرون أبنائهم يقتلون ومدارسهم تهدم ومساجدهم تدمر؟ ما السر؟ ما الذي جعلهم يثبتون بفضل الله عز وجل؟ Maka di sini yang perlu kita ambil pelajaran, apa sebenarnya rahasia di balik keteguhan, kesabaran yang tertanam dalam diri para penduduk Gaza, ya, tetap memperjuangkan, ya, mempertahankan keutuhan negara Palestina. السر في ذلك هو الإيمان العميق أيها الإخوة. الإيمان هو الذي يجعل أهل غزة يثبتون، الإيمان الصحيح، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والعبادة الطاعة الصحيحة كما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى. هذا الذي جعل أهل غزة يثبتون. Maka sebuah rahasia atau kunci atau prioritas yang menjadikan para penduduk Palestina itu tetap tegar, tetap teguh, tetap berjuang untuk mempertahankan keutuhan negara Palestina tidak lain adalah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikatnya, kitabnya, kepada utusan-utusan Allah, kepada hari akhir. Maka inilah yang sangat penting terkhusus untuk kita sebagai penduduk Indonesia, agar senantiasa kita diberikan kesabaran, keteguhan dengan cara apa? Dengan menguatkan selalu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن الأمور التي جعلتهم يثبتون القرآن، فأطفالهم يحفظون القرآن. في غزة 150,000 حافظ لكتاب الله عز وجل يسردون القرآن حفظا غيبا من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، حفظا لكتاب الله عز وجل. فالذي يحفظ القرآن الله تعالى يحفظه. إذا أردنا أن يحفظ الله إندونيسيا علينا بحفظ القرآن وبالمساجد وبالإيمان الذي يحبه الله تعالى. Maka hal kedua yang menjadi kunci kesabaran dan keteguhan oleh bangsa Palestina yaitu kedekatan mereka terhadap Al-Quran. Bahkan walaupun di tengah keadaan yang berkecamuk, ya, tetapi tetap mereka berusaha untuk menjaga Al-Quran mereka. Bahkan tercatat sejumlah 150.000, ya, anak-anak yang berada di Palestina merupakan penghafal Al-Quran.
yang mungkin ya kalau kita katakan, bahkan menjadi rutinitas atau keseharian mereka menghatamkan Al-Quran secara goiban, ya, memurojaah, mengulas hafalan mereka tanpa melihat Al-Quran dari sejak subuh sampai zuhur itu khatam. Itu yang dilakukan oleh anak-anak yang berada di Gaza. Maka dari itu kita sebagai penduduk Indonesia jika ingin memperkuat keutuhan negara kita, maka hendaklah mencetak, ya, mendidik, melahirkan generasi-generasi anak keturunan kita yang dekat dengan masjid, dekat dengan Al-Quran, senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. حفظ الله غزة بالعلم فأهل غزة يسألون قبل أن يؤدوا العبادة، يسألون هل صلاتنا صحيحة؟ هل صيامنا صحيح؟ هل نقرأ القرآن قراءة صحيحة؟ فهم يتعلمون لأنهم يريدون أن يعبدوا الله عز وجل كما يحب الله سبحانه وتعالى بلا زيادة ولا نقص. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Gaza diantaranya dengan ilmu-ilmu mereka. Maka walaupun di tengah musibah, ya, di tengah kesedihan yang mendalam yang mereka rasakan, tetapi mereka selalu terfikirkan. Apa yang mereka terfikirkan? Bukan nyawa mereka, bukan harta mereka, tetapi apakah sholat kami ini sudah benar? Apakah sholat kami ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah bacaan-bacaan kami sudah benar dari segi hukumnya dan lain sebagainya? Apakah hafalan kami kuat, terus bisa diulang setiap harinya, dirutinkan dari subuh sampai juga zuhur? أعطى الله سبحانه وتعالى القوة لإخواننا في غزة وصبروا وأعدوا العدة، فكان يوم 7 أكتوبر طوفان الأقصى ضرب إخوانكم هؤلاء اليهود وقتلوا منهم من قتلوا وأسروا من أسروا، فغضب اليهود وجاءت أمريكا وجاء أعداء الله كلهم وبدأوا يقتلون إخواننا، قتلوا من إخواننا حتى اليوم والمعركة مستمرة. 31,000 مسلم قتلوا في غزة ودمرت مساجدهم وبيوتهم، وقتل من النساء 9,000 امرأة ومن الأطفال 14,000 طفل. Maka sebagaimana kita ketahui sudah hampir 100 tahun lebih Palestina itu dilakukan genosida, dilakukan kekejaman, kekejian. Barulah di tanggal 7 Oktober para pejuang-pejuang saudara-saudara kita di Palestina itu melakukan pertahanan. Demi apa? Mempertahankan keutuhan Masjidil Aqsa, Al-Quds dan juga Palestina. Nah, tetapi ya, sesuai berita ataupun isu yang beredar secara internasional yang mungkin kita lihat, ini menjadi alasan bangsa Yahudi, begitupun juga diperkuat oleh Britania, Eropa dan juga Amerika, bahwasanya yang memulai kecamuk peperangan ini adalah Palestina. Ya, padahal yang terjadi tidak seperti itu. Selama ini bangsa Yahudi melakukan genosida, pemusnahan, ya, daripada bangsa Palestina dengan diusir, dengan dibunuh dan lain sebagainya. إخواننا في فلسطين يدافعون عنا، يدافعون عن شرف الأمة، يدافعون عن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدمون الدماء والأولاد والنساء، فماذا يمكن أن نقدم لإخواننا نحن هنا من أندونيسيا الطيبة؟ ماذا يمكن أن نقدم من أجل الدفاع عن إخواننا في فلسطين وغزة؟ Maka para pejuang yang berada di Palestina bukan hanya mempertahankan negara mereka, tetapi secara tidak langsung membela kita sebagai umat Islam. Kenapa? Karena di sana terletak Masjidil Aqsa yang menjadi kiblat pertama. Begitupun juga Masjid Aqsa menjadi tempat singgahnya baginda Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Maka ketika kita ketahui para pejuang itu sudah mengorbankan nyawa mereka, diri mereka, keluarga mereka, harta mereka, pertanyaannya adalah kita sebagai penduduk Indonesia, apa sekiranya yang bisa kita lakukan, bisa kita bantu, kita persembahkan kepada saudara-saudari kita yang berada di Palestina. هنالك أمور 5 يمكن أن نقدمها من أندونيسيا هنا لإخواننا في فلسطين. أول هذه الأمور الدعاء، أن ندعو الله تعالى أن ينصر إخواننا وأن يبارك جهادهم، وهذا الدعاء لا يقبل إلا بالإيمان، أن نؤمن بالله ولا نشرك به شيئا. الإيمان الخالص الذي لا شرك فيه هو الذي يجعل دعاءنا لإخواننا مقبولا عند الله عز وجل، فندعو لهم بالنصر فيأتي النصر من الله. Maka Syekh menjelaskan
ada banyak cara bagi kita penduduk Indonesia untuk tetap bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Yaitu ada sekitar 5 cara. Maka yang pertama, yang paling mendasar adalah agar senantiasa kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Allah memberikan keberkahan perjuangan yang dilakukan oleh para mujahidin di sana. Maka doa ini yang kita latunkan, yang kita langitkan kepada Allah harus benar-benar didasarkan dengan keimanan kita, tanpa ada menyebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa kita dikabulkan, sehingga tertolonglah, sehingga diberikan kesabaran saudara-saudara kita yang berada di Palestina. كلما كان إيماننا قويا وكلما كنا نقرأ القرآن كما يحب الله عز وجل ونحضر صلاة الجمعة والجماعة، الله عز وجل يستجيب دعاءنا، وهذا هو الواجب الأول. أما الواجب الثاني فهو التوعية، وأن نتابع أخبار إخواننا ونسأل عنهم، لأنه من لم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم. Maka ketika iman kita sudah kuat, kita sudah dekat kepada Al-Quran dan juga masjid, kita melaksanakan sholat dengan berjamaah, insya Allah ketika kita melangitkan doa akan Allah ijabah, akan Allah makbulkan. Terkhusus doa-doa yang kita langitkan khususkan kepada saudara-saudari kita yang berada di Palestina. Kemudian selanjutnya apa cara yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan menanamkan kesadaran, memberikan pengetahuan ataupun wawasan kepada yang sekiranya belum tahu terhadap apa sebenarnya yang terjadi dan juga dialami oleh saudara-saudari kita yang berada di Palestina. Karena sangat disayangkan beberapa penduduk Indonesia mungkin tidak mengikutinya, sehingga tidak memiliki rasa kepedulian, hilang rasa kecintaan kita kepada saudara-saudari kita yang berada di Palestina. الواجب الثالث مقاطعة بضائع اليهود وعدم شرائها وعدم التعاون معهم حتى يكون هؤلاء بعيدون عن أمة الإسلام. أمريكا وأعداء الله يدعمون هؤلاء اليهود، ونحن لا نريد أن ندعمهم بشراء بضائعهم. Maka yang ketiga adalah dengan cara muqatta'ah atau boykot, tidak membeli atau meninggalkan produk ataupun brand yang teridentifikasi bahwasanya mendukung yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Maka apapun yang dihasilkan dari perjualan atau pembelian tersebut tentu akan dikirim menjadi materi, menjadi konsumsi, bahkan menjadi bentuk senjata yang akhirnya membunuh dan melakukan genosida kepada Palestina. الواجب الرابع التربية والتعليم لأولادنا، علموهم حب فلسطين وحب الأقصى وحب الشهادة، لأننا نريد أن يخرج من ماليزيا إن شاء الله مجاهدون لتحرير المسجد الأقصى غدا إن شاء الله تعالى. هؤلاء الأطفال إذا تربوا في المسجد وكبروا سيصبحون مثل رجال غزة الذين تربوا في المسجد وتربوا على مائدة القرآن الكريم. Selanjutnya adalah mendidik, mencetak generasi anak keturunan kita dengan masjid. Dengan masjid tersebut di dalamnya diajarkan ilmu agama Islam, kemudian Al-Quran, menganjurkan dan menghimbau agar senantiasa melaksanakan sholat jamaah. Maka itu yang akhirnya senantiasa menjadikan mereka generasi yang peduli, yang cinta, yang selalu ingin memberikan bantuan kepada saudara-saudari kita yang berada di Palestina. الواجب الخامس والأخير هو واجب الدعم والتبرع، الفلوس. نقدم لإخواننا الدعم، وإخواننا يقدمون الدماء والأولاد. دمرت بيوتهم، من يبني بيوتهم؟ من يبني مساجدهم؟ هم يجاهدون بأنفسهم ونحن نجاهد بالمال بالصدقة والزكاة. نقدم ولا نبخل، ونطلب من الله عز وجل أن يوصل هذا المال من خلال المؤسسات الأندلسية الطيبة يصل إلى إخوانكم بإذن الله عز وجل. فلا تبخلوا على إخوانكم، لأنهم لا يدافعون عن فلسطين فقط، بل يدافعون عن أمة الإسلام كلها. Maka selanjutnya yang tingkatan paling tinggi yang menjadi bukti nyata bantuan kita, kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina adalah dengan memberikan donasi ataupun sumbangsi dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita berupa harta,
kalaulah para pejuang di sana mengorbankan nyawa dan juga harta mereka, maka dengan jauhnya jarak kita antara Indonesia dengan Palestina, maka yang bisa kita lakukan jihadnya adalah dengan jihad harta, jihad sedekah, yang dimana mungkin bisa jadi harta yang kita miliki merupakan titipan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka dari itu hendaklah kita untuk mengulurkan tangan kita kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina. بارك الله فيكم يا أهل أندونيسيا. فإخوانكم في فلسطين يفرحون لكل شيء تقدمونه، يفرحون لدعائكم ويفرحون لدعمكم ويفرحون لكل شيء. فجودوا بما أكرمكم الله عز وجل، ولا تنسوا أن قربكم من الله عز وجل وتمكين علاقتكم بالله يساعد في انتصار إخوانكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وحفظ الله أندونيسيا، وبارك الله في رجالها ونسائها وأطفالها، وحفظها الله من كل سوء ومكروه، ونسمع أسئلتكم إن شاء الله. Maka semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita. Maka dengan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan iman kita, menangihkan doa-doa kita, itu akan membantu ataupun meringankan dari apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Maka semoga Indonesia dijaga oleh Allah SWT dengan Al-Quran, dengan keimanan kita. Dan terakhir mungkin di sini Syekh akan memberikan peluang atau pintu pertanyaan bagi hadirin hadirat atau dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya. Insya Allah akan langsung dijawab oleh Syekh. صدقة عند صلاة الفجر مباركة، الله يبارك في الصدقة في رمضان وعند صلاة الفجر. Allah sangat memberkahi sedekah khususnya di bulan Ramadan dan juga pada waktu fajar atau subuh. Insya Allah. هل يوجد سؤال؟ Apakah ada pertanyaan mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu? Monggo, kami persilakan. مسلمين مسلمات سؤال. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Yang masih ada yang penasaran tentang Palestina atau bagaimana kisah saat itu penduduk itu diusir secara paksa, kapan saja dan pergi kemana saja. ما شاء الله، وجوه مشرقة طيبة مباركة، صلاة الفجر بركة. Insyaallah, kata beliau wajah-wajah para hadirin itu cerah, bercahaya karena telah menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. ما شاء الله. Pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu, monggo silakan. Pak, saya Pak. Ya. Sekarang warga Palestina itu ditemukan di mana itu? Yang masih hidup itu di mana? Yang diusir? Iya. Itu bukan Malaysia, الذين طردوا من فلسطين معظمهم هاجروا إلى الدول العربية القريبة من فلسطين، بلاد الشام القريبة من فلسطين، وبعضهم ذهب إلى بلاد ماليزيا وأندونيسيا والهند وأستراليا قليل، لكن المعظم ذهبوا إلى بلاد الشام الأردن وسوريا ولبنان. Maka warga yang terusir itu tentu pindah ke negara-negara Arab yang berdampingan atau satu-satu Syam itu kan sudah terbagi ya. Jadi ada Libya, ada Suriah, ada Yordan. Begitupun juga mungkin ada yang ke Asia Tenggara, ada ke Malaysia, ada ke Indonesia, tapi ini jumlah mereka sedikit. Tapi yang paling banyak adalah ke negara-negara Arab yang bersebelahan atau bertetangga dengan Palestina. نحن لا نريد أن نأتي إلى أندونيسيا، نريد أن أهل أندونيسيا أن يأتوا إلى فلسطين. Kemudian kita nggak menginginkan Palestina, bangsa Palestina datang ke Indonesia, tapi bangsa Indonesia yang datang ke
Palestina. عندنا تعالوا عندنا إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله أجل الصلاة في المسجد الأقصى صلاة في المسجد الأقصى سؤال Terima kasih yang telah memberi kesempatan kepada saya. Hal apa yang membuat penduduk warga Palestina juga anak itu walaupun dibombardir atau di Muslim itu sampai sekarang itu masih tetap semangat, jadi masih semangat. Ya, itu sangat menarik saya. الإيمان بالله تعالى والعبادة الصحيحة كما يحب الله عز وجل والقرآن والأخوة فيما بينهم وحب الشهادة وأنهم لا يتعلقون بهذه الدنيا عينهم على الآخرة وما فيها من أجر للشهيد والذي يرابط له أجر كبير عند الله عز وجل. Maka tentu yang menjadi motivasi utama bagi mereka keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ibadah mereka yang selalu jaga setiap harinya dengan berjamaah, kemudian Al-Quran, kemudian pengetahuan mereka, kedalaman Islam mereka, sehingga apa yang dilihat oleh mata mereka itu senantiasa hanya untuk Allah. Maka sudah memahami makna sesungguhnya sebuah jihad yang dimana akan mendapat balasan dari Allah, dan juga meninggal pun insya Allah akan masukkan ke dalam surganya demi mempertahankan keutuhan tanah airnya. Ilmu, kemudian pikir, ibadah dan sebagainya. Ini dari hadirat atau ibu sekalian, sekiranya ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Syekh. هم يصبرون بإذن الله سبحانه وتعالى يأتيهم الطعام بين الحين والآخر من خلال الأنفاق الله يرزقهم كما رزق سبحانه وتعالى مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله الله يرزقهم ويعينهم ويثبتهم لأنهم يرضون عن الله ولا يقولون لماذا يا رب ولا يسخطون ولا يتضجرون هم يرضون عن الله عز وجل الله يرضيهم ويجعل نفوسهم طيبة إن شاء الله. Maka pertama yang bisa dilakukan tentu sabar ya dengan keadaan seperti itu, walaupun makanan ataupun sumber kehidupan datang gak menentu waktunya, bisa dari mana saja gitu. Bahkan bisa melalui anfak itu kayak sebuah lubang-lubang ya. Kalau kita tahu ya di video atau di foto itu ada perbatasan yang dilubangin, di mana negara-negara tetangga itu memberikan roti dan sebagainya. Jadi seperti itu yang bisa mereka lakukan. Dan mereka mencontoh para ibu-ibu khususnya sebagaimana Maryam di dalam Al-Quran, yang dimana menyerahkan segala apapun rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau di dalam Al-Quran kan ketika Maryam tersebut masuk dalam mihrab, kemudian datang rezeki dari Allah, maka itulah keyakinan yang tertanam di dalam hati para ibu-ibu di sana. Ada lagi mungkin pertanyaan dari bapak-bapaknya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
شعوب طيبة، شعب اندونيسيا وشعب ماليزيا والشعوب المسلمة في كل مكان هي التي تدعم إخواننا في فلسطين. Maka ya kita tidak bisa lagi mengandalkan dunia internasional secara keseluruhan, karena kita ketahui seperti halnya persatuan daripada negara-negara tersebut itu juga dipegang aturannya, sistemnya oleh negara-negara adidaya, Amerika dan Britania dan sebagainya. Maka mereka itu yang tentu sangat jelas menyokong dan membantu bangsa Yahudi untuk melakukan genosida di Palestina. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا. اللهم لا تردنا خائبين ولا تخزانا نادمين. اللهم اجعلنا هداة مهديين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا كريم. اللهم انصر إخواننا المرابطين على الحق في غزة. اللهم كن لإخواننا في فلسطين. اللهم كن مع إخواننا في القدس. اللهم ثبت إخواننا في غزة. اللهم أعن إخواننا في غزة. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر وأنت رب العالمين. اللهم احفظ أندونيسيا. اللهم بارك أندونيسيا. اللهم كن مع إخواننا في أندونيسيا. اللهم ثبت إخواننا في أندونيسيا. اللهم ابعد عنهم الشرور والأمراض والأحقاد يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. الشهر الفضيل شهر الصدقة والبذل. جودوا بما أعطاكم الله. الله لا يضيع لكم كعبا إن شاء الله. Maka beliau memberikan kalimat penutup, hendaklah khususnya di bulan suci Ramadan ini, bulan penuh dengan keberkahan, kedermawanan, kita sisihkan sebagian yang Allah anugerahkan kepada kita untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina melalui beberapa yayasan ataupun lembaga yang terpercaya, seperti di antara di sini ada Radio Internasional dan juga Salat Peduli. Mungkin terakhir dari saya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu para jamaah yang rahmatullah. Alhamdulillah, kami dari Solo Peduli dan Adara yang pada kesempatan berbahagia ini bisa berkumpul di tengah-tengah kita semua. Alhamdulillah, beliau ini telah hadir di tanggal 12 kemarin. InsyaAllah selama Ramadan akan melakukan rapat wasiatnya. Dan Bapak dan para Ibu para jamaah rahmatullah, selain itu kami dari Solo Peduli juga mengajak untuk bisa berkontribusi kepada sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina. Kita tahu Palestina adalah kiblat pertama umat Muslim. Kita tahu Palestina adalah negeri para nabi, lahirnya para nabi. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, para rahimahullah, insyaallah berkait Allah Subhanahu wa taala, kami dari Solo Peduli ini hari di sini untuk menghadirkan syekh ini dengan besar harapan menimbulkan rasa kepedulian kita. Karena kita ketahui bahwa Palestina ini adalah negeri yang sedang terzolimi. Bayangkan saat ini kita bisa sholat dengan nyamannya, sahur dengan penuh nikmatan, tapi di sana mohon maaf sekali untuk makan, untuk sahur, untuk berbuka tidak seperti kita.
Bahkan berita terakhir mereka sampai memakan rumput. Bahkan mereka mengais-ngais makan-makan yang mungkin tidak layak bagi kita semua. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah, selain kami mengajak bersedekah melalui kota infak yang telah kami edarkan, kami juga mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk secara pribadi mengajak Bapak dan Ibu untuk berdonasi melalui lelang donasi kami, di mana kami mengajak Bapak dan Ibu untuk yang mana pada kesempatan bahagia ini kami menawarkan bahwa ini racun adalah produknya bunda-bunda Palestina. Bunda-bunda Palestina yang telah berjuang mempertahankan negeri Syam, yang mana mereka dalam kondisi yang sangat memprihatinkan menyempatkan diri untuk membuat Syam ini dengan besar harapan mengajak para saudara-saudara kita yang muslim di Indonesia ini untuk bersedekah. Maka saya mengajak Bapak dan Ibu para jamaah, barangkali yang berkenan untuk berdonasi secara pribadi lebih, kami menawarkan secara lelang. Barang siapa yang menginginkan syal ini, mungkin Bapak dan Ibu berkenan untuk berdonasi lebih. Dan selain itu kita juga menghadirkan produk-produknya dari bunda-bunda Palestina. Selain rajut ini kemudian ada beberapa juga, ada lukisan juga. Ini juga asli produknya bunda-bunda Palestina. Jadi insya Allah dana yang kami terima akan kami kelola dengan baik. Kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan, dan insya Allah semuanya yang telah diberi oleh Bapak Ibu itu akan menjadi keberkahan dan pertolongan kita di yaumul akhir nanti. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, monggo Bapak dan Ibu jika berkenan nanti bisa menghubungi dengan untuk yang apa tadi dengan Kak Fatimah. Dan jika segera mungkin berniat detik ini Bapak dan Ibu berkontribusi, silakan, kami masih ada di sini hingga akhir nanti, hingga mungkin jam 6 konten. Dan insya Allah apa yang telah kita ikhtiarkan pada hari ini dari subuh hingga menjelang duha ini, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan kita semua. Mungkin itu sedikit dari kami. Dan sekali lagi kami mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk sedikit menyisihkan hartanya secara pribadi, untuk mungkin berdonasi, mungkin untuk memberikan sedikit hartanya dalam kesempatan yang berbahagia. Itu sedikit dari kami. Insya Allah kami lembaga amil zakat yang satu, jadi nggak perlu khawatir kita ini terafiliasi dengan apa Anda. Dan insya Allah kalau Solo Peduli Bapak dan Ibu sudah mengenalnya. Konten dari saya, terima kasih. Akhir kata, bila topik lainnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على كل خطيئة بأن الإنسان مع الخطأ والنسيان إلى التوفيق الآخر اهدنا الصراط المستقيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.